Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semua, mahasiswa yang mengambil mata kuliah Manajemen Informasi Sistem. Ada yang mengatakan Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan ini, sebelum kami mulai perkuliahan, perlu kami sampaikan dulu. Selamat bertemu kembali rekan-rekanku semuanya. Sebelum kami menyampaikan, saya tidak lupa memperkenalkan diri. Nama saya Jailani. Tempat tanggal lahir Karanganyar 30 Desember 1968. Berumur setengah abad lebih. Alamat juga di Karanganyar, Rendowahono, RT 3 RW 3, Gondang Rejo, Karanganyar. Pada semester ini untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen atau Manajemen Informasi Sistem, saya diberi amanah untuk mengajar kelas yang full online. Pengalaman berorganisasi sudah cukup banyak. Saya sejak dari mahasiswa berorganisasi, kemudian sampai pada saat ini masih tetap masuk pada organisasi. Selain mengajar di STIkom Kartasura, saya juga aktif kegiatan di organisasi di pemerintah Kabupaten Karanganyar. Kebetulan saya jadi ketua Forum Pengembangan Ekonomi Daerah (FEDEP). Selain itu, saya juga aktif di kegiatan pemberdayaan pelaku UKM. Terakhir, kami juga sebagai anggota tim pelaksana pengembangan ekonomi lokal. Dari pengalaman organisasi yang saya lakukan, insya Allah nanti kita akan lebih match, lebih baik untuk kita mempelajari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen atau Manajemen Informasi Sistem. Pada pertemuan kali ini kita masih pertemuan yang pertama, kita masih introduction, kita masih perkenalan untuk pendahuluan. Kita akan mengambil materi pokok bahasan tentang peran informasi dalam pengambilan keputusan manajemen. Dunia saat ini hampir tanpa batas. Dengan era globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Bagaimana informasi yang ada di jauh di Rusia, perang di Rusia, diakses di Semarang, di Solo, di Purwokerto dengan mudahnya. Bagaimana informasi yang ada di jauh di negara Arab yang katanya sekarang tanahnya tumbuh rumput-rumput hijau, kita bisa mengakses informasi yang sebagian banyak, informasi positif, informasi negatif dapat diakses sedemikian rupa dengan cepat dan mudah. Ini pengaruh teknologi informasi. Nah, bagaimana informasi akan bermanfaat untuk manajemen dalam pengambilan keputusan? Ini yang kita pelajari bersama. Apakah dengan kemajuan teknologi informasi ini bermanfaat menjadi bahan dalam manajemen untuk pengambilan keputusan? Peran informasi dalam pengambilan keputusan manajemen sangatlah besar. Kalau dulu yang namanya sumber daya itu ya kebanyakan sumber daya material,
sumber daya modal, sumber daya manusia, dan segala macam. Tetapi saat ini sumber daya informasi ini menjadi sumber daya yang vital, menjadi sumber daya yang sangat penting. Anda bisa membayangkan ketika salah satu pengusaha tidak mengerti informasi. Baik itu informasi yang ada di dalam negeri maupun informasi yang ada di luar negeri. Anda bisa membayangkan ketika sebuah institusi perguruan tinggi, universitas begitu, tidak mengerti informasi tentang aturan-aturan yang diterbitkan oleh pemerintah. Taunya hanya undang-undang tentang sistem pendidikan nasional. Tidak tahu ada undang-undang yang lain. Tidak ada kebijakan-kebijakan yang lain. Ini akan sangat kacau. Nah, informasi sebagai salah satu sumber daya dalam pengambilan keputusan manajemen sangat penting dan sangat vital. Ini nanti yang akan kita pelajari bersama-sama. Pertanyaannya, informasi kan sangat banyak sekali. Hampir saat ini pagi sampai pagi lagi kita mencari informasi apapun dapat. Akan tetapi bagaimana informasi yang bermanfaat, informasi yang sesuai dengan kebutuhan, informasi yang relevan dengan permasalahan yang ada. Inilah yang akan kita bicara lagi tentang bagaimana mengelola informasi. Keputusan manajemen, ya penting. Sangat penting, informasi dibutuhkan. Tetapi manajemen informasi juga sangat vital. Apakah ini hanya isu? Apakah ini hanya desas-desus? Atau ini informasi yang benar-benar vital? Informasi yang benar-benar kita butuhkan untuk pengambilan keputusan. Nah, ini akan penting untuk kita bahas lebih mendalam dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Bagaimana informasi harus dikelola, bagaimana informasi harus disimpan, bagaimana informasi harus dianalisis, agar apa? Tidak keliru. Itu sebagai pendahuluan dalam kita membahas tentang peran informasi dalam pengambilan keputusan manajemen. Saya ingin menegaskan pada rekan-rekan semuanya bahwa informasi yang begitu banyak ini perlu disaring, perlu dikelola dengan manajemen informasi yang baik. Agar apa? Pengambilan keputusan manajemen juga sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Gitu nggih? Nah, kita bicara tentang sumber daya. Di depan Pak Jalani menyampaikan bahwa informasi sebagai sumber daya sama juga informasi-informasi yang sama juga sumber daya yang lain. Berbagai macam sumber daya bagi organisasi atau perusahaan. Yang pertama adalah sumber daya modal. Penting, jelas. Bagaimana kita memproduksi, bagaimana kita berproduksi kalau tidak ada modalnya. Ada modal juga harus ada alat. Kenapa? Alat akan bermanfaat untuk memproduksi. Saudara jangan berpikir hanya alat itu adalah bentuk yang fisik. Organisasi sumber daya alatnya adalah infrastruktur sosial. Bagaimana struktur organisasinya? Bagaimana desain organisasinya dalam mencapai tujuan? Alat itu tidak hanya bentuk yang fisik. Kalau saudara bicara alat harus fisik, Anda bicara bagaimana jasa perbankan. Yang ketiga adalah sumber daya manusia, jelas. Dengan kemajuan teknologi yang ada, sumber daya manusia dituntut untuk terampil.
dituntut untuk menguasai teknologi. Nah, yang keempat adalah sumber daya informasi. Yang akan kita bicarakan nanti adalah sumber daya informasi ini dalam kerangka untuk bermanfaat untuk mengambil keputusan di manajemen. Sumber daya bagi organisasi, sumber daya bagi perusahaan, ada 1, 2, 3, 4. Nah, yang kelima sumber daya yang lain. Ya, sumber daya sosial, kultural misalnya. Sumber daya yang lain. Saya ingin menegaskan terkait dengan sumber daya informasi. Karena yang kita bahas nanti adalah sumber daya informasi. Ada modal, ada alat, manusianya tersedia. Tetapi data informasi tidak sedia, tidak akan bisa baik. Saya contohkan sederhana saja, ketika kita mempunyai usaha makanan, usaha kuliner, perusahaan yang bergerak di bidang kuliner atau makanan, semuanya tersedia, modal, alat, sumber daya, tenaga, dan segala macam. Tetapi kita tidak tahu mana toh pasar-pasar yang membutuhkan produk kita. Saya contohkan sederhana, di Tawangmangu itu ada perusahaan yang dari home industry, tapi sekarang sudah cukup besar, getuk tik. Pak bosnya namanya Pak Edi Blangkon. Contoh sederhana, karena beliaunya dari latar belakang dulu TKI, kemudian pulang ke Indonesia mendirikan usaha getuk, dia informasi dari TKI banyak. Jika bisa mengirimkan pertama hanya untuk TKI-nya, kedua untuk lingkungannya, yang ketiga untuk negara dan segala macam. Nah, informasi ini penting sekali, apalagi kalau berkaitan dengan informasi tentang pasar. Kita punya perusahaan sehebat apapun, tanpa mengetahui informasi pasar mana yang potensial, informasi pasar mana yang mempunyai peluang, tidak ada artinya. Begitu juga sebaliknya, misalnya informasi tentang teknologi, kemajuan teknologi yang semakin pesat, perkembangan teknologi informasi yang semakin maju. Tanpa kita tidak mengetahui informasi-informasi tentang itu, kita akan ketinggalan zaman. Itu terkait dengan pentingnya sumber daya informasi. Berikut juga terkait dengan sumber daya yang lain. Paham ya? Nah, bagaimana peran informasi dalam pengambilan keputusan? Setiap kegiatan organisasi, setiap bisnis, mesti ada pengambilan keputusan, sekecil apapun. Kita contohkan tentang kita membuat warung nasi pecel. Kita akan memutuskan berapa komposisi nasi pecel yang kita produksi. 3 kilo kah? 5 kilo kah? Atau hanya 1 kilo? Sebelum kita mengambil keputusan untuk memproduksi nasi pecel dalam jumlah volume 3 kilo atau 2 kilo atau 1 kilo, kita tetap harus tahu informasi dulu tentang pasar yang ada. Kalau warung PT nasi pecel kita, informasi pasarnya, kebutuhannya hanya 1 kilo beras, kalau kita membuat 3 kilo kan rugi. Begitu juga sebaliknya, kebutuhan untuk nasi pecelnya 3 kilo, kita hanya membuat sekilo, rugi, peluang yang hilang. Nah, informasi ini sangat penting dalam rangka pengambilan keputusan. Tetapi tidak kemudian informasi ditelan langsung, ditelan mentah-mentah. Harus ada analisis. Analisa informasi ini akan menentukan keputusan yang akan diambil.
informasi tentang terjadinya gempa, informasi tentang terjadinya banjir. Oh, bagaimana kita mengambil keputusan? Oh, banjirnya ternyata di luar Jawa, berarti di kita aman. Informasi tentang gempa, oh ternyata gempanya di Cianjur, di Jawa Tengah, insya Allah aman. Keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang masuk harus ada analisa-analisa tertentu. Analisa inilah yang akan menentukan langkah apa yang harus diambil, keputusan apa yang harus diambil. Sama juga misalnya organisasi sosial kemasyarakatan, perguruan tinggi. Informasi dari perguruan tinggi sangat banyak. Bisa informasi dari pesaing, bisa informasi dari masyarakat, bisa informasi dari mahasiswa sendiri. Bisa informasi juga dari pemerintah terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, perguruan tinggi dalam mengambil keputusan harus bisa menganalisis, saya mau kebutuhannya apa. Kalau kebutuhan saya untuk meningkatkan kualitas perguruan tinggi, oh informasi-informasi inilah yang kita butuhkan. Bagaimana pesaing, bagaimana respon masyarakat, bagaimana mahasiswa, kita sesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Sekarang pemerintah menetapkan kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang memberikan ruang gerak yang luas bagi mahasiswa maupun sivitas akademik untuk melakukan kegiatan proses belajar mengajar. Sekarang langkah apa yang kita ambil? Ini informasi. Informasi harus dianalisis. Oh, kalau kebijakan pemerintah begini, kondisi seperti kita harus bagaimana? Nah, informasi ini akan sangat penting sebagai sumber daya untuk pengambilan keputusan, tetapi harus ada analisa tentang informasi itu. Jangan setiap informasi telan, setiap informasi akan kacau. Keputusan yang diambil tidak akan tepat. Itu nggih terkait dengan peran informasi dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam suatu organisasi, bagaimana kita mengelola informasi? Kalau di depan tadi Pak Jalani sampaikan bahwa informasi harus dianalisa dalam rangka untuk menjadi sumber daya bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Tetapi manajemen informasi ini juga penting. Informasi yang bermacam-macam tidak ada batasnya. Apakah ini informasi yang relevan? Informasi yang relevan itu apa? Sesuai apa tidak? Informasi hoak apa informasi benar-benar? Banyak sekali informasi. Kalau informasi dalam pengambilan keputusan harus perlu dianalisis. Tetapi bagaimana menganalisis suatu informasi atau data? Ini perlu manajemen informasi. Manajemen informasi adalah suatu kegiatan bagaimana merencanakan, bagaimana mengelola atau mengorganisasi sumber daya informasi dalam rangka apa? Pengambilan keputusan. Di sini sebelum mengambil keputusan, lebih detailnya ada manajemen informasi. Manajemen informasi, seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana merencanakan, bagaimana mengorganisasikan. Bahkan sebelum diambil keputusan, ini dievaluasi lagi, dikendalikan lagi oleh manajemen informasi. Data ini benar apa enggak? Informasi ini relevan apa enggak dalam rangka untuk pengambilan keputusan? Data informasi akan diolah kepada analisis yang pertama. Analisis ini bisa 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan kebutuhan organisasi. Karena apa? Masing-masing organisasi itu tingkat kompleksitasnya berbeda-beda. Organisasi tingkat permasalahannya berbeda-beda. Sama-sama organisasi bisnis, antara organisasi bisnis dengan satu dengan yang lainnya punya permasalahan yang berbeda. Nah,
Data informasi ini sangat banyak. Kemudian bagaimana dianalisis? Analisis yang pertama, bagaimana menyesuaikan antara data dengan kebutuhan yang ada. Analisis yang pertama. Kemudian setelah itu dapat data yang ada atau informasi yang ada, kita lagi analisis yang kedua. Apa benar sih ini? Apa sesuai tenan sih ini? Barulah masuk kepada manajemen informasi. Tadi Pak Jani sampaikan manajemen informasi di ini. Contoh kasus permasalahan. Bagaimana perguruan tinggi atau institusi perguruan tinggi untuk meningkatkan akreditasi menjadi unggul. Data informasinya banyak. Pesaing, masyarakat, mahasiswa, dan segala macam. Kita analisis pertama. Konteksnya nanti perguruan tinggi naik mengunggul itu dari sisi mana? Sisi kualitas mahasiswa, sisi kualitas dosen, atau keseluruhannya? Dianalisis yang pertama. Data akan masuk semuanya. Kemudian dikitakan dengan informasi terkait dengan kebijakan pemerintah dalam rangka Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Arahnya Merdeka Belajar, Kampus Merdeka itu bagaimana sih? Apakah hanya ingin memberikan keleluasaan perguruan tinggi dan mahasiswa untuk melakukan proses belajar, atau ingin mendekatkan perguruan tinggi dengan dunia usaha dan dunia industri atau DUDI? Ini harus kita analisis mendalam. Setelah itu kan kelihatan, oh maunya kita begini. Analisis yang kedua, bahwa kita ingin meningkatkan akreditasi kualitas perguruan tinggi melalui seluruh sivitas akademika. Ya dosennya, ya mahasiswanya, ya yayasan ataupun institusi pimpinannya, semuanya akan bergerak satu padu sesuai dengan perannya masing-masing. Data analisis yang kedua sudah mulai matang. Apa yang akan dibutuhkan? Tujuannya tadi adalah bagaimana kita menjadi perguruan tinggi yang unggul, perguruan tinggi yang maju. Nah, manajemen informasi memilah-milah mana yang harus diprioritaskan. Karena tidak akan bisa semuanya harus maju bersama, tujuan-tujuan 1, 2, 3, 4 bersama tidak bisa. Manajemen informasi, bagaimana mengelola informasi. Bagaimana yang bisa diprioritaskan. Bagaimana yang bisa di-stressingkan, ditekan, di-push, dan segala macam. Nah, baru diambil keputusan. Oh, untuk menjadikan perguruan tinggi yang unggul, untuk menjadikan perguruan tinggi yang berkualitas, perlu ini. Berdasarkan informasi dengan manajemen informasi. Karena informasi yang dari manajemen informasi sudah gak matang. Bahkan sudah matang. Sudah memilah-milah langkah-langkah teknis yang harus diambil pengambil keputusan. Harus gini, harus begitu. Begitu juga untuk perusahaan-perusahaan bisnis. Apakah kita teknologi, apakah kita terkait dengan bahan baku, apakah kita terkait dengan pemasaran, apakah kita terkait dengan kemajuan alat-alatnya, modernisasi alat-alatnya. Semuanya informasi banyak sekali. Dari perusahaan nanti akan mengarah kemana? Apakah kepada teknologi produksinya dulu, atau kepada teknologi pemasarannya? Apakah kepada produk atau kepada proses untuk menghasilkan produk yang berkualitas? Apakah hanya kepada laba semata atau pada mengapa laba diciptakan? Profit bisa diciptakan, laba diciptakan karena apa? Kita bisa memberikan satisfaction kepada konsumen, kepuasan kepada pelanggan. Ini akan bisa kita olah sedemikian rupa dengan manajemen informasi dalam organisasi. Baik itu organisasi bisnis, baik itu organisasi sosial kemasyarakatan,
perguruan tinggi, pendidikan sekolah, atau dalam organisasi-organisasi sosial politik. Paham nggih? Kita lanjutkan. Nah, sebagai penutup perlu kami sampaikan bahwa informasi itu sangat penting artinya. Baik organisasi, apalagi organisasi bisnis. Organisasi bisnis, organisasi yang lain, sama juga pada organisasi keagamaan, sangat membutuhkan informasi. Sebagai umat Islam Anda bisa merasakan saat ini, belum kurang lebih tidak ada 1 minggu lagi, umat Islam akan melakukan ibadah puasa. Informasinya puasanya tanggal 23 apa tanggal 24. Muhammadiyah tanggal 23, pemerintah masih menunggu isbat. Ini contoh. Informasi akan sangat penting. Padahal takmir masjid punya jamaah. Nanti akan diumumkan kepada jamaahnya. Kalau Muhammadiyah tanggal 23, kalau pemerintah nanti apakah 23 apa 24. Ini salah satu contoh. Manajemen informasi adalah bagaimana mengelola informasi yang sesuai dengan kebutuhan yang ada. Kalau organisasi bisa memanage informasi, mengelola informasi dengan baik, maka organisasi akan memberikan kemanfaatan, utilities yang maksimal. Kalau organisasi bisnis, utilitiesnya ya manfaat, mendingan ditinjau dari segi profitnya, labanya. Kalau organisasi sosial kemasyarakatan adalah kemanfaatnya bagi masyarakat. Kalau salah dalam mengelola informasi, dampaknya akan fatal. Perusahaan bisnis salah dalam mengelola informasi pasar misalnya, fatal. Perusahaan organisasi kemasyarakatan salah dalam mengelola informasi berakibat fatal pada masyarakat ataupun anggotanya. Itu rekan-rekan terkait dengan pentingnya informasi bagi organisasi. Kita nanti akan membicarakan tentang informasi lebih mendalam, termasuk tidak lupa adalah bagaimana manajemen organisasi. Karena informasi kalau tidak diorganize dengan baik, tidak dikelola dengan baik, juga akan menjadi kacau. Kalau kita lihat sekarang aja, informasi di HP Anda itu, apakah informasi yang bermanfaat untuk Anda, atau informasi yang hanya untuk senang-senang, atau hura-hura. Ini akan sangat menentukan sekali. Demikian rekan-rekan untuk pertemuan pertama pada kali ini. Untuk selanjutnya nanti kita lakukan pertemuan selanjutnya. Seperti saya sampaikan di depan tadi, rencana kita pertemuannya 16 kali pertemuan dengan 14 kali materi pembelajaran, juga satu ujian tengah semester dan 1 ujian akhir semester. Demikian rekan-rekanku yang kami cintai, yang kami banggakan. Kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatian rekan-rekanku semuanya. Kami berharap kekompakan kita terjaga sampai nanti, karena kita perkuliahan lewat tatap maya, lewat daring. Jadi komunikasi yang intensif agar dalam melakukan proses belajar mengajar kita bisa berjalan dengan baik. Akhir kata kami ucapkan banyak terima kasih. Kami mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.